Pernah nggak sih kalian kepikiran apa yang membuat VOC termasuk pemerintahan Belanda datang ke Indonesia dan apa yang menandai masa kejayaan mereka dan apa yang membuat akhirnya mereka runtuh? Di sini gue jelasin dengan bahasa yang gampang. Kita mulai dari latar belakang. Kita harus bahas pertama adalah Konstantinopel. Buat kalian yang nggak tahu, Konstantinopel itu adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium di Romawi Timur yang kota ini sekarang bernama Istanbul, Turki. Kenapa kita harus bahas ini? Karena pada zaman saat itu Konstantinopel ini adalah jadi pusat perdagangan antara Asia dan Eropa karena letaknya strategis di antara Asia dan Eropa. Mereka menjual contohnya kayak sutra, keramik, barang-barang mewah, dan salah satunya lagi rempah. Rempah di sini contohnya kayak lada, pala, jengkol. Namun, akhirnya pada tahun 1453, Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah. Memang sebetulnya pedagang-pedagang di Konstantinopel ini masih boleh berdagang oleh Kesultanan Utsmaniyah ini. Cuman mereka harus membayar pajak yang sangat mahal, akses perdagangan yang sangat sulit. Akhirnya negara-negara di Eropa ini harus mencari jalan keluar. Makanya negara-negara di Eropa mulai mencari rempah-rempahnya sendiri. Seperti yang akhirnya Portugis berlayar ke mengelilingi Afrika dan mencapai benua India, Spanyol yang berlayar ke arah barat dan menemukan benua Amerika, dan salah satunya Belanda. Belanda mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ke Nusantara pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah secara langsung. Akhirnya ekspedisi Belanda tersebut sampai di Banten pada tahun 1596. Kenapa Banten dipilih? Karena pada akhir abad ke-16 pada saat itu, Banten tuh memang terkenal sebagai pusat perdagangan lada. Tujuan awalnya memang untuk berdagang. Awalnya rombongan Belanda ini diterima baik oleh Sultan Banten karena dianggap untuk berdagang. Namun karena sikap Cornelis de Houtman dan awak kapalnya yang kasar dan menimbulkan konflik, akhirnya membuat mereka diusir dari Banten pada saat itu. Meskipun hubungan dengan Banten buruk, namun ekspedisi ini membuktikan bahwa Belanda tuh bisa mencapai Nusantara lewat jalur laut. Akhirnya setelah keberhasilan ekspedisi ini, mulai muncul ekspedisi-ekspedisi kecil lainnya. Yang banyak perusahaan dagang Belanda yang akhirnya mengirim armada sendiri ke Nusantara. Mereka datang tuh kayak ke Banten, Maluku, dan daerah penghasil rempah lainnya. Jumlah perusahaan Belanda ini semakin bertambah. Jadi masalahnya, mereka justru bersaing untuk membeli rempah-rempah ini. Akhirnya harga rempah-rempah di Nusantara naik, keuntungan mereka menurun, posisi Belanda pun juga melemah untuk menghadapi Portugis dan Spanyol. Akhirnya pemerintahan Belanda pada saat itu memutuskan untuk membentuk VOC pada tahun 1602. Tujuannya itu untuk menghilangkan persaingan antara pedagang-pedagang Belanda dan menguasai perdagangan rempah-rempah untuk menghadapi Portugis dan Spanyol. VOC pada saat itu juga diberi hak oktroy oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Hak oktroy ini tuh seperti VOC itu dapat bertindak seperti sebuah negara, seperti memonopoli perdagangan, membentuk tentara, mendirikan benteng, membuat perjanjian dengan raja-raja, mencetak uang, dan menyatakan perangan dan damai. Akhirnya VOC mulai menguasai Nusantara. Untuk mempertahankan monopoli, VOC melakukan berbagai cara, seperti merebut pelabuhan-pelabuhan penting, membangun benteng, mengadu domba kerajaan atau politik adu domba, memaksakan rakyat untuk menjual rempahnya kepada VOC, dan salah satu yang penting yaitu melakukan ekstirpasi. Buat kalian yang nggak tahu, ekstirpasi ini tuh kayak menebang pohon rempah yang dianggap berlebihan agar harganya tetap tinggi. Jadi sebenarnya Belanda ini sengaja untuk menebang pohon yang menurut dia tuh agak berlebihan, sehingga si rempah-rempah ini tetap langka dan harganya tetap tinggi. Akhirnya VOC mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. VOC menjadi perusahaan dagang terkaya dan terkuat di dunia pada saat itu, menguasai sebagian besar rempah-rempah dan berpusat di Batavia atau Jakarta, dan memiliki banyak kapal, tentara, dan benteng. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC pun resmi dibubarkan karena bangkrut. Akibatnya, semua utang VOC pun diambil alih oleh pemerintahan Belanda
Dan Nusantara tidak lagi dikuasai oleh VOC, tapi langsung diperintahkan oleh pemerintahan kerajaan Belanda.